Shalom Mangka Inang, kita mulai PA kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 April. Mari Demahita, UPD nomor 2 ayat 1. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus. Oleh karena kasih-Mu, Kau masih memberikan kami waktu, kesempatan bersekutu dengan firman-Mu bersama dengan seksi perempuan HKBP Manyar secara khusus dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami mau dengar-dengaran Tuhan, biarlah Kau berfirman, dan Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk dapat memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bahan PA seksi perempuan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kita dengar firman Tuhan melalui pembacaan kita. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pedang pada amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memasrahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh
kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Ya, kita telah mendengar firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi melalui pembacaan kita angka 6. Dari firman ini kita diingatkan bagaimana kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita dan yang bangkit untuk menyelamatkan kita. Kita yang sudah percaya akan Kristus yang bangkit itu, kita semua sudah menjadi manusia baru, hidup baru, dan menerima pembaharuan oleh karena kebangkitan Kristus itu. Maka melalui firman ini kita diingatkan seorang yang sudah ditebus, yang sudah dibaharui, yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, manusia baru yang hidup di dalam hidup yang baru. Ada hal yang harus kita buang, yang harus kita tanggalkan, dan ada yang harus kita kenakan. Dalam hal ini dikatakan bagaimana jemaat di Efesus waktu itu diingatkan oleh Paulus supaya tidak lagi seperti sebelum mereka menjadi Kristen, sebelum mereka mengenal Kristus. Jangan lagi kembali ke kehidupan yang lama, sebagaimana dikatakan sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan, mereka tidak mengenal Allah, mereka menjauhkan persekutuan dengan Allah. Tetapi sekarang kamu yang sudah percaya kepada Kristus, jemaat yang sudah dikasihi oleh Kristus, dikatakan dalam hal ini, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Bagaimana pikiran yang sia-sia? Yang berpikir tentang hal-hal yang tidak penting, yang menghabiskan hari-harinya, tenaganya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Walau dalam hidup sementara seolah-olah itu penting, tetapi dalam hal ini dikatakan orang yang belum mengenal Allah, yang berpikiran sia-sia, hatinya degil. Dalam hal ini dikatakan mereka seperti orang yang bodoh, dan karena kedegilan hatinya sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan hati yang membatu. Kalau hati yang membatu tidak akan mau mendengar apapun nasihat. Baginya sama saja siang dan malam. Baginya sama saja perbuatan yang benar dan salah. Karena itu dikatakan jangan lagi seperti orang yang sebelum, yang mengenal Kristus dan sesudah dan sebelum mengenal, harus jelas perbedaannya. Karena itu diingatkan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kata belajar di situ memang kita dalam proses terus mempelajari bagaimana kita semakin dekat dengan Allah. Tetapi kita yang sudah percaya itu, yang sudah mengenal, walau belum sempurna pengenalan kita kepada Kristus, tapi dikatakan di dalam imanmu hiduplah sebagai orang yang baru. Bagaimana itu? Ada yang harus ditanggalkan. Saya katakan tadi ada yang ditanggalkan, ada yang dibuang, ada yang dikenakan. Apa yang harus ditanggalkan? Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nafsu apa? Nafsu untuk cepat kaya, walau harus melakukan hal-hal yang salah. Nafsu apa? Nafsu harus lebih hebat dari orang lain. Kelihatannya harus lebih cantik sehingga sampai menempuh cara-cara yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Sia-sia itu namanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan nafsu untuk lebih terkenal, untuk lebih yang tercepat. Kita boleh misalnya untuk membagikan kabar supaya kita lebih duluan membagikan itu, tanpa kita cerna apa yang kita share atau kita bagikan itu, apakah itu berguna atau tidak. Tanggalkanlah.
hal-hal yang tidak berguna itu, hal-hal yang sia-sia itu. Apa yang harus kita tanggalkan lagi? Cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama itu bagaimana? Yang menghendaki keinginan daging, kalau tidak cocok di hati langsung ditolak. Padahal kata orang yang pahit itu belum tentu tidak baik bagi kita, dan yang manis itu belum tentu itu yang terbaik. Kadang-kadang yang pahit itu yang justru menjadi obat bagi kita. Yang manis-manis saja rasanya itu justru membawa kita ke jalan yang sesat. Karena itu saudara-saudaraku dikatakan, setelah menanggalkan seperti menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru. Diingatkan di sini kata buanglah, buanglah. Jadi tidak hanya ditanggalkan lalu diambil lagi, tapi buang jauh-jauh. Apa yang harus dibuang di sini? Perkataan kotor. Sini dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Kata kotor, dusta, perkataan yang salah, perkataan yang semena-mena itu harus dibuang. Jadi kalau yang pertama tadi tanggalkan, kadang kita tanggal sebentar, kita kenakan lagi. Kadang kita sudah berhenti mengatakan hal-hal yang kurang berguna, kita ulangi lagi. Karena itu buang. Buang, jangan pernah ambil sesuatu yang sudah dibuang, jangan pernah diambil lagi. Karena itu tidak lagi pernah menjadi milik kita kalau kita sudah buang. Karena itu bagaimana hidupnya seorang perempuan yang sudah mengenakan hidup baru, yang sudah dicipta ulang di dalam iman kepada Kristus. Dikatakan di ayat 16-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ada rupanya marah yang baik, ada marah yang berbuat dosa. Marah yang berbuat baik, kita boleh belajar dari Yesus yang marah di bait Allah. Kenapa Yesus marah besar waktu bait Allah dijadikan menjadi tempat perdagangan demi kepentingan sebagian kecil orang? Kata Yesus, rumah Bapakku adalah rumah doa, kamu jadikan jadi sarang penyamun. Yesus marah di situ, tetapi Yesus tidak dendam. Yesus mau membawa orang yang salah itu ke jalan yang benar. Jadi kalau marah yang salah, yang berbuat dosa, kalau kita marah lalu kita dendam dan melampiaskan kemarahan kita karena dendam terhadap seseorang, itu marah yang salah. Dan kalau marah yang benar bagaimana? Marah yang bisa mengubah orang dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Contohnya, kalau anak-anak kita Aka Inang melakukan yang salah, kita harus memarahinya. Walau marah itu dengan kasih. Dan kalau saudara-saudara kita melakukan yang salah, itu pun harus kita tegur, harus kita marahi. Tetapi jangan lakukan itu hanya dalam rangka mempermalukan saudara kita yang salah. Tapi tujuannya untuk membangun dirinya sendiri, membangun persekutuan kita ke arah yang baik. Dan bagaimana lagi hidup orang yang sudah ditebus Kristus? Dikatakan harus rajin bekerja. Sekarang kita disuruh di rumah, tapi firman ini mengingatkan kita bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang berguna. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, termasuk PA kita saat ini. Kita tidak berhenti bersekutu mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan PA. Justru kita gunakan waktu yang banyak itu. Saya ingat ada usul dari seksi perempuan, bagaimana selama kita di rumah kita baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah di mana Inang bacaannya? Apakah ditinggal atau dilanjutkan? Nah, di sini dikatakan bekerjalah, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau kita bekerja untuk keperluan kita, tapi juga untuk dibagikan kepada orang yang berkekurangan, itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Ada yang kekurangan. Tadi saya dapat informasi, para mahasiswa yang dari Sumatera yang tidak pulang, ataupun yang dari Jakarta yang orang tuanya berdagang, yang dalam tanda kutip datang beribadah di gereja kita. Mungkin sudah waktunya kita punya program untuk menolong mereka yang tidak bisa pulang ke Jakarta karena Jakarta ada PSBB. Tidak bisa pulang kampung karena apa, di kampung pun sudah harus jadi karantina 14 hari. Karena itu
Kita, Kak Inang, saya ajak dulu kita untuk peduli anak-anak kita orang Batak, secara khusus mahasiswa orang Batak yang di ITS atau di mana saja di Surabaya ini, yang sekarang sedang menunggu uluran tangan orang tua di Surabaya ini karena situasi yang terjadi. Mungkin mereka membutuhkan sekedar biaya makan, atau mungkin kita harus peduli juga dengan biaya kuliah mereka. Karena apa? Karena orang tua di kampung sulit. Dan kalaupun ada hasil pertanian yang dijual sangat murah, bahkan dikatakan saya dengan tomat 1 kilo di kampung itu hanya Rp200 1 kilo. Bagaimana mereka hasil pertaniannya? Karena itu bagikanlah jika kita masih memiliki yang bisa dibagikan. Dalam hal ini dikatakan yang tidak mempunyai, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Peduli, itu yang harus kita kenakan di ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Penuh kasih mesra, peduli terhadap sesama, bagikan sesuatu yang bisa kita bagikan. Kalau tidak bisa yang bisa kita bagikan, jangan sampai menyakiti, minimal doa, dukungan, semangat dari kita. Dan itu yang dikatakan juga, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, buang itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mau berbagi? Bagaimana kata-kata kita di ayat 29? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Di mana perlu artinya tidak asal bunyi, tidak asal bicara, tetapi di mana perlu baru kita berbicara. Kapan perlunya itu? Jika itu untuk membangun, jika itu untuk menyemangati orang yang lemah, jika itu untuk menghibur yang berduka, jika itu untuk menguatkan orang yang lemah, jika itu untuk memulihkan orang yang sakit. Katakanlah sesuatu yang berguna, yang membangun, bagikanlah. Karena kita sekarang tidak bisa langsung muka ketemu muka, tapi setiap saat jari-jari kita bisa kita kerja melakukan sesuatu. Tak hanya sekedar yang bisa menjahit-jahit masker atau apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita mau men-share renungan atau apapun itu, sambil kita perhatikan, jangan sampai banyak sekali yang justru membuat orang jadi pusing. Banyaknya itu dari sana dari sini, asal kita dapat kita langsung share. Sekarang peduli itu pun tahu apa yang harus dia bagikan. Apakah itu berguna bagi orang yang menerima atau justru membuat dia jadi tambah pusing. Karena itu sekarang firman Tuhan, apa yang harus kita kenakan? Kasih Tuhan. Apa yang harus kita kenakan? Pengampunan. Bagaimana kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Di tengah pergumulan kita di dunia ini, banyak hal yang harus kita ampuni, banyak hal yang tidak perlu kita tiru. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita boleh mengampuni saudara kita yang bersalah. Kalau kita hidup dalam kasih, kita peduli sesama perempuan, saling menopang. Pun di tengah keluarga, sebagai ibu, sebagai istri, kita baru mengingat hari Kartini, bagaimana itu memotivasi kita, mengingatkan kita, dia padahal belum kenal Kristus, tapi sudah ada kata-kata di situ, habis gelap terbit terang. Kalau kita membagikan itu sambil memotivasi diri kita, kegelapan dunia sekarang pasti ada waktunya akan berakhir dan terang akan tiba. Terang Kristus sudah tiba, terang Kristus yang tidak pernah bisa dipadamkan oleh dunia. Kasih Kristus sudah tiba, kasih Kristus tidak pernah bisa dipisahkan dunia dari kita, asal kita tetap di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kaum ibu yang Tuhan kasihi, yang sudah dicipta, didaur ulang, di dalam kasih, di dalam pengorbanan Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau hidup dalam firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu sebagai ciptaan baru, hidup baru. Karena itu berikan kami kekuatan, kasih, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan kami berdoa Tuhan untuk kaum ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Walau kami tidak bisa bertemu langsung, tapi kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan tahu apa yang kami alami. Berikanlah umur panjang, sukacita bagi yang berulang tahun, bagi yang lemah tubuh Tuhan yang menguatkan, bagi yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulannya. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan,
tengah keluarga hamba-Mu, Amang Sintua Capa, Amang Kui Sirimo-Rimo. Kami tahu mereka sudah pulang dari rumah sakit, tapi masih butuh pemulihan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah kesehatan mereka, agar mereka boleh hidup sehat, bersuka cita bersama dengan keluarga. Kuatkan juga keluarga yang menjaga, yang merawat, berikan kesabaran dan kasih, agar keluarga yang menjaga juga boleh tetap sehat Tuhan. Kau Tuhan tahu apa yang terjadi di negara kami, bahkan di dunia ini. Karena itu kami berdoa, jauhkan kami dari virus yang menakutkan itu Tuhan. Berkati para pemerintah kami, para medis, semua Tuhan, para aparat, supaya mereka tidak menjadi lelah dan putus asa, tetapi mereka berjuang terus untuk melakukan yang terbaik bagi kami yang bisa membagikan sesuatu terhadap sesama. Biarlah kami boleh berbagi, menolong sesama kami yang kekurangan. Kami mohon Tuhan, Kau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, nyatakan kuasa-Mu. Kau Tuhan yang dapat menolong kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dimahita buku D 772 ayat 1. Berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semuanya, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.